Baik, izinkan saya untuk menyapa teman-teman malam ini dengan memulai menyapanya dengan pantun. 17 Agustus Hari Kemerdekaan. Merah putih gagah berani. Selamat datang kami ucapkan kepada para peserta Read Aloud Council malam ini. Senang sekali saya Isnania atau biasa disapa dengan Mama Iis dipercaya memandu jalannya acara pada malam hari ini. Dan izinkan saya menyapa terlebih dahulu kepada yang kami hormati Ketua Read Aloud Council, Kak Ira Setianisa. Ada narasumber kita pada malam hari ini, Kak Waluyo Agus Widodo, SPDSD, dan juga seluruh peserta yang hadir malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya. Kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang bersyukur. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang karena melalui contoh dari beliaulah kita dapat menjalankan tata cara kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini Sabtu 20 Agustus 2024 kita semua dapat hadir dalam kegiatan Bazumpa yang diadakan oleh Read Aloud Council dengan tema Read Aloud Memerdekakan Belajar di Sekolah. Nah, mungkin teman-teman dan juga para peserta yang hadir malam ini bertanya-tanya, apa sih itu Bazumpa? Baik, saya akan berikan informasi terkait Bazumpa ini. Ini adalah merupakan program untuk meningkatkan pengetahuan dan skill para pengurus ya. Ada Dangsanak juga sebutan untuk volunteer Read Aloud Council dan member Read Aloud Council dengan media penyampaian melalui Zoom. Nah, program ini juga sebagai penghubung silaturahmi untuk member Read Aloud Council yang tidak berdomisili di Banjarmasin, Banjarbaru, dan Martapura. Baik, saya akan menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan Ketua Read Aloud Council yang akan disampaikan oleh Kak Ira Setianisa, kemudian ada doa, penyampaian materi, diskusi tanya jawab, dan penutup. Baiklah, mari kita sama-sama membuka acara pada malam ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, acara berikutnya yaitu sambutan Ketua Retail World Council yang akan disampaikan oleh Kak Ira Setianisa. Kepada beliau kami silakan. Terima kasih Kak Iis. Suara saya terdengar nggak? Ya, terdengar dengan baik. Baik, sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Oke, udah kelihatan ya? Ya, udah kelihatan Kak. Baik, sebenarnya sini bukan sambutan ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah berkenan hadir. Tadi ada juga dari Read Aloud Polman ya. Itu adalah salah satu Read Aloud, komunitas Read Aloud yang baru terbentuk ya dari Sulawesi Barat kalau tidak salah. Selamat malam, selamat bergabung. Dan seperti saya bilang tadi, sebenarnya ini bukan sambutan tapi hanya sedikit mengenalkan maaf, tentang Read Aloud Council ya. Langsung saja saya mulai. Jadi Read Aloud Council ini merupakan salah satu komunitas membacakan nyaringnya komunitas Read Aloud yang ada di Indonesia. Sejauh ini kalau tidak salah yang terakhir saya tahu itu sekitar 80 plus sudah 80 komunitas lebih yang tersebar dari Aceh sampai Papua ya, dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah, ini sejarah berdirinya kami ada berlima awalnya, itu karena termasuk dengan Kak Agus yang akan jadi narasumber ini. Saya dan Kak Agus itu sama-sama satu TOT dulu waktu masih tahun 2020 tuh zaman COVID ya. Kemudian ketemu Kak Dewi,
itu di acara salah satu acara literasi juga online, dan kami bertiga pengen membentuk Read Aloud Kalimantan Selatan gitu karena merasakan sendiri keajaiban Read Aloud itu kepada anak-anak kami. Nah, qadarullah, masya Allah, kemudian ketika itu kita dipertemukan sama Kak Rima dan Kak Aneta yang ternyata sudah ada membuat Instagram Read Aloud. Jadi kami akhirnya komunikasi online gitu kan, kenalan, terus via Zoom juga, via WhatsApp, akhirnya terbentuklah pada 2 Juli 2021. Nah, ini kami ada yang dari ibu rumah tangga, konten creator, guru SD, dosen, dan penulis. Nah, visi kami adalah meningkatkan kesadaran literasi pada keluarga melalui metode read aloud atau membacakan nyaring. Sederhana saja, tapi mudah-mudahan mempunyai dampak yang luar biasa. Kemudian mengajak berbagai pihak, ya, orang tua, guru, praktisi, kemudian komunitas, dan lain-lain untuk memberikan pengalaman menyenangkan kepada anak-anak saat membaca, kemudian memulai read aloud di rumah, di sekolah, atau dimanapun. Nah, ini filosofi logo kami, ini cukup unik karena mengangkat binatang, ya, yaitu bekantan, binatang endemik asal Kalimantan Selatan. Kemudian ada orang tua bekantan dan anak yang sedang membaca bersama, yaitu menggambarkan harapan hadirnya budaya membaca di rumah. Lalu ada jukung, kami menyebutnya jukung, yaitu perahu kecil. Jadi menggambarkan kehidupan orang di Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin. Lalu juga ada warna hijau, kuning, dan merah yang merupakan warna-warna khas pada kerajaan masa kerajaan Banjar. Lalu ini ada pengurusnya sekilas. Saya diberikan amanah jadi ketua itu dari awal 2024 ini sampai insya Allah 2026. Kemudian ada Kak Dewi Sri sebagai sekretaris, Kak Aneta bendahara, Kak Meli koordinator humas, Kak Rima koordinator keanggotaan, kemudian ada Kak Dewi Alia sebagai koordinator divisi acara, dan Kak Mita sebagai koordinator divisi sosial media dan desain. Jadi ya setelah 2000 kami terbentuk 2021, kemudian sampai 2022 itu kami masih berlima, lalu 2023 baru memberanikan diri untuk merekrut volunteer, ya, kami menyebutnya Dangsanak, dan alhamdulillah tahun ini benar-benar luar biasa animonya, sehingga ada sampai sekitar 30-an ini volunteer kami. Jadi ya sungguh luar biasa. Kemudian ada kegiatan online, yaitu webinar dan konten edukasi yang rutin di Instagram. Kalau webinar juga kadang-kadang itu ada kolaborasi dengan komunitas lain seperti itu atau instansi lain. Kemudian ada juga training of trainer read aloud. Nah, ini teman-teman nanti bulan September, saya kasih dulu nih bisik-bisiknya. Bulan September kami akan mengadakan TOT atau Training of Trainer Read Aloud batch 2 ya. Jadi tahun kemarin batch pertama itu alhamdulillah berhasil. Kemudian tahun ini akan yang batch keduanya. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan lebih jauh sama Mama Iis di akhir acara. Kemudian juga kegiatan offline-nya kami pernah mengadakan kunjungan ke panti asuhan, ke sekolah, perpustakaan, dan juga kemarin itu yang terakhir ke rumah kanker anak, ya. Jadi bekerja sama dengan salah satu komunitas, kita menghibur anak-anak pejuang kanker, ya, kanker warriors, untuk memberikan semangat kepada mereka seperti itu. Lalu juga ada seminar literasi di sekolah atau di perpustakaan, dan ini ada aktivitas member Read Aloud Castle, ada review buku yang rutin, kemudian diskusi, lalu juga ada kolaborasi dengan event Read Aloud Indonesia, ya, seluruh komunitas tadi biasanya kami ada kolaborasi biasanya, kemudian latihan internal dan pertemuan rutin, dan ini Bazumpa. Jadi sebenarnya Bazumpa itu untuk member, cuman kadang-kadang juga bisa kita buka untuk umum kalau misalnya temanya itu temanya itu bermanfaat. Jadi kami ingin memberikan manfaat lebih banyak ke masyarakat umum seperti itu. Nah, ini yang terakhir kami mengajak teman-teman kalau ingin bekerja sama bisa menghubungi kami melalui Instagram @readaloud.calsel atau email juga bisa, atau ke Kak Indah, ini ada nomor WA-nya. Jadi
kita bisa mengadakan seminar, atau workshop atau pelatihan yang membaca nyaring, kemudian mengadakan acara read aloud dan book display itu biasanya di sekolah atau di apa namanya di tempat lainnya, ataupun lomba read aloud, kami siap membantu. Nah, ini dia kontak kami, boleh di screenshot atau simpelnya bisa follow Instagram kami di @readaloud.kalsel. Itu saja. Mungkin kalau ada yang ditanyakan nanti bisa kita sharing di saat sesi tanya jawab ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Iis. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Ira yang menyampaikan selayang pandang tentang Read Aloud Council sebagai sambutan bagi para peserta Read Aloud Council yang hadir malam ini ya. Semakin banyak yang sudah bergabung di Zoom malam ini, kita sudah sampai pada cerita sejarah singkat ya, selayang pandang tentang Read Aloud Council yang sudah disampaikan oleh Ketua Ritual Council, Kak Ira. Baik, acara berikutnya yaitu pembacaan doa. Maka marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa disilakan. Selesai. Ya, Alhamdulillah, semoga doa yang kita panjatkan dapat menambah keberkahan dalam kegiatan kita malam ini ya. Sampailah kita pada materi atau hal-hal yang sangat menarik dan ini penting banget kayaknya untuk disimak ya untuk para peserta yang akan nanti perjalanan menuju TOT Ritual Castle dengan narasumber kita Bapak Waluyo Agus Widodo yang biasa dikenal dengan Kak Agus. Namun sebelum kita menyapa langsung beliau, izinkan saya membacakan terlebih dahulu profil beliau. Waluyo Agus Widodo SPD SD. Beliau adalah guru penggerak, Kepala SDN 1 Guntung Magis, Kota Banjarbaru. Beliau juga pegiat literasi, co-founder Read Aloud Council, Read Aloud Trainer, pendongeng, dan juga penulis cerita anak. Penasaran dengan buku-buku yang sudah ditulis beliau? Kak Agus ini sangat aktif dan produktif, dan berikut adalah beberapa karya dan prestasi beliau, yaitu buku cerita gambar Kata Ajaib Kas ya di tahun 2021. Kemudian ada cerita gambar Si Merah Nakal dalam buku Fabel dari calon guru penggerak tahun 2022. Peserta terbaik 3 jenjang SD pada lokal belajar.id Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022. Mengajar praktik PGP Angkatan 8 tahun 2023 dan juga beliau adalah penelaah aksi nyata PMM tahun 2023 sampai sekarang di tahun 2024. Nah, para peserta yang hadir malam ini kita sudah mengenal narasumber dari portofolionya. Saya tidak akan menunda lagi ya. Merasa penasaran para peserta malam ini untuk menyapa beliau. Sekarang tiba saatnya kita panggil narasumber kita malam ini, Bapak Waluyo Agus Widodo, SPD SD. Kepada beliau disilakan tepuk tangan dulu malam ini ya. Ada 1.000 peserta yang hadir malam ini, Kak. Luar biasa banget ya kan? Dan kali ini saya akan persilahkan Kak Agus ya untuk memberikan informasi, materi, ataupun pengalaman-pengalamannya tentang Read Aloud ini. Kepada kakak, disilakan. Oke, terima kasih Mama Iis, terima kasih semuanya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus. Di sini saya akan berbagi tentang pengalaman, tentang praktik baik saya eh, dengan read aloud, dengan membaca nyaring ini yang saya terapkan di sekolah ya khususnya ya. Tapi boleh nanti kalau misalnya mau tanya atau mau diskusi lagi di luar sekolah, misalnya read aloud di rumah juga boleh karena alhamdulillah kalau nggak capek gitu kan, saya rutin eh, apa namanya membacakan buku cerita untuk anak di rumah. Halo, tes.
Kedengaran suara saya ya? Oke, siap. Oke. Nah, baik, izinkan saya share screen dulu. Jadi saya berusaha gitu kan menerapkan eh, membaca nyaring ini, read aloud itu ke pembelajaran di sekolah. Nah, sudah lama sekali, bahkan sebelum saya punya apa ilmunya. Nah, buat teman-teman semua, membaca nyaring ini tuh ada ilmunya ya. Jadi nggak cuma sekedar membaca saja. Nanti kalau pian-pian ikut ada pelatihannya, ya saya sarankan pian ikut. Nah, itu luar biasa sekali. Padahal cuma membaca saja, tapi ternyata apa namanya manfaatnya sangat-sangat sangat-sangat luar biasa, sangat banyak sekali, baik untuk anak ataupun juga murid kita. Oke. Nah, dulu awalnya waktu saya mengenal Read Aloud, itu saya ikut yang namanya kontes Erlangga Talent Week. Nah, saat itu ada di Instagram ya, ini waktu saya berkenalan atau pertama kali mendengar apa itu istilah membaca nyaring atau read aloud gitu. Jadi eh, Erlangga, penerbit Erlangga itu kan juga menerbitkan buku-buku cerita. Nah, seperti ini misalnya masih banyak juga yang lainnya. Itu mereka mengadakan lomba tentang membaca nyaring. Saya awalnya nggak ngerti apa itu membaca karena saya suka mendongeng waktu itu di tahun 2018. Saya nyoba ikut gitu, ikut audisinya, Darling. eh, Kirim video ke YouTube, kirim linknya ke sana gitu. Dan ternyata apa yang saya lakukan saat saya audisi itu adalah teknik membaca nyaring yang bisa dibilang itu mendekati benar gitu ya. Jadi saya waktu itu audisinya itu saya menggunakan buku ini. Bukunya harus dari Erlangga. Ini bukunya Timun Mas. Awalnya saya beli dua. Ada dua bukunya. Satu Timun Mas, satu Rumah untuk Kelomang. Ini bukunya terlalu panjang, ceritanya banyak. Jadi saya nggak pilih waktu audisi gitu kan. Dari cara saya mengenalkan apa namanya mengenalkan identitasnya, mengenalkan eh, ilustrasinya, ilustratornya, penulisnya, kemudian gambar-gambarnya, terus cara saya memegangnya, gitu kan. Ternyata itu adalah teknik membaca nyaring yang bisa dibilang ya ya memang seperti itulah gitu membaca nyaringnya seperti yang saya digambar di situ. Padahal saya nggak tahu awalnya belum belajar gitu bagaimana sih membaca nyaring yang benar gitu. Tapi karena sudah terbiasa dengan mendongeng, saya menjelaskan ilustrasinya, saya menunjuk teksnya, menunjuk gambarnya, ternyata itu adalah teknik membaca nyaring yang benar. Diambil 10 besar, jadikan finalis, diundang ke Jakarta. Alhamdulillah saya masuk di sana, saya mewakili Kalimantan Selatan dengan 10 finalis yang lainnya dan ketemu dengan ahli-ahlinya dari read aloud atau membaca nyaring gitu. Alhamdulillah di sana dapat juara 3 waktu ke Jakarta itu. Dah dari situlah gitu kan tahu tuh oh ternyata ada ya cara membaca nyaring yang benar. Ketemu dengan juri-jurinya akhirnya saya belajar apa belajar bagaimana sih membaca nyaring yang benar lewat kuliah WhatsApp zaman dulu ya, zaman-zaman COVID dulu tuh banyak sekali. Terus kemudian ikut Zoom gitu kan. Nah, lucunya waktu yang apa namanya waktu yang final, saya kan punya dua buku. Waktu itu beli dua. Nah, eh, satu ini nggak saya baca karena menurut saya ini terlalu panjang kisahnya karena di sini ada dua kisah, dua alur, dua ending di sini. Nah, pas jadi finalis 10 besar ada aturannya bahwa buku yang dibaca saat final nanti bukan buku audisi, nggak boleh baca lagi buku yang sama. Nanti akan dikirim lagi sama panitia. Saya tuh berdoa, ya Allah, jangan buku yang ini ya, saya gitu kan. Beneran itu saya berdoa. Ya, ternyata memang Allah sayang sama saya. Yang datang loh buku ini. Jadi saya punya buku dua. Aduh, panjangnya luar biasa bacanya, tapi alhamdulillah bisa. Nah, kemudian belum ikut yang benar-benar pelatihannya. Saya sudah berinovasi gitu. Waktu itu kan zaman COVID ya, masa-masa belajar dari rumah itu kita kan sebagai guru apa namanya dituntut untuk kreatif ya, ngajar lewat Zoom, ngajar lewat virtual, ngajar jarak jauh, nggak ketemu anak-anak itu kan kayak apa gitu menjelaskannya gitu. Dan kemudian saya punya inovasi, waktu itu saya ngajar tentang materi perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, jadi materi itu saya buat buku cerita.
ya. Nah, buku cerita kemudian saya bacakan dan saya kirim ke YouTube untuk anak-anak. Contohnya kayak gini. Ini ceritanya adalah siapa namanya? Bawang Merah tokohnya dia mengenalkan tidak begitu jelas ya. Saya blur, mohon maaf. Nah, bawang merah ini mengenalkan tetangga-tetangganya. Bagaimana cara tetangganya itu berkembang biak gitu ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Kita lanjut ke keluarga stroberi dan rumput teki. Mereka tinggal di tepi danau. Mereka memperbanyak diri dengan geragih atau setolon. Geragih adalah batang yang tumbuh menyamping dan di ruas-ruasnya tumbuh tanaman baru. Saat ini Suketeki sedang dirawat di rumah sakit. Kita doakan ya, semoga cepat sembuh. Nah, kayak gitu. Ya, jadi materi-materi itu saya saya ubah menjadi buku cerita dan alhamdulillah respon dari orang tua murid, kemudian respon dari anak-anak yang belajar daring itu sangat positif gitu. Mereka senang, orang tua murid bahkan komentar loh gitu. Pak Agus kok bagus ya gitu. Pak Agus eh, keren sampean membawakan. Nah, akhirnya saya inisiatif nih waktu itu tahun 2019 kalau nggak salah itu pas masa COVID-COVID-nya itu saya ada di Hari Guru Nasional itu mereka kementerian mengadakan sebuah lomba ya gitu. Jadi inovasi pembelajaran literasi saya ikutkan karena melihat kok respon umpan balik dari guru dan orang tua murid tadi tentang pembelajaran jarak jauh saya kok bagus dan eh, pas ya literasi dengan read aloud gitu. Alhamdulillah saya jadi finalis waktu itu gitu. Sayangnya waktu itu masa COVID jadi nggak ke Jakarta. Jadi lewat daring nih finalnya gitu kan presentasi. Karena saya nggak terbiasa akhirnya saya nggak menang. Cuma finalis saja nggak apa-apa. Tapi dengan begitu kan pengalaman bahwa benar-benar read aloud ini mendapat perhatian khusus ya dari apa namanya kementerian gitu kan. Ternyata sekarang kan di kurikulum Merdeka juga membaca nyaring juga ada itu episodenya. Oke, nah selanjutnya lagi, kemudian karena merasa kok kayaknya aku kurang ya ilmunya, jadi saya ikut nih, ikut eh, pelatihan Read Aloud. Nah, pelatihan membaca nyaring yang diadakan oleh Read Aloud Pusat gitu. Waktu itu saya gabung, saya sama Kak Ira nih, ya Ketua Read Aloud Kalsel tadi gitu. Jadi ada ilmunya, alhamdulillah dapat sertifikatnya. Terus disitulah tahu nih apa namanya gimana sih membaca nyaring yang benar, gimana sih tekniknya. Ternyata membaca nyaring itu beda loh dengan mendongeng loh gitu. Kalau menurut gurunya, guru besarnya itu eh, ada kemarin tuh di pelatihan ada seorang pendongeng mungkin yang biasa mendongeng terus kemudian dia membacakan buku. Cara membacanya pun nggak boleh sama seperti mendongeng gitu. Jadi ada ada benar-benar tekniknya tuh dikupas tuntas dalam pelatihan ini. Jadi pian-pian ya teman-teman semua, kakak-kakak di sini kalau ingin mendalami lagi, ayo ikut nanti eh, pelatihannya di bulan September. Nggak rugi, benar-benar nggak rugi. Bisa diterapkan di rumah dan juga bisa diterapkan di sekolah bagi guru ya. Setelah ikut TOT itu pelatihannya akhirnya diajak nih sama teman-teman berempat tadi, ada Kak Ira, Kak Dewi, Kak Aneta, sama Kak Rima untuk membentuk Read Aloud Kalimantan Selatan. Sampai sekarang Alhamdulillah kita masih jalan sama-sama dan makin banyak anggotanya. Amin. Nah, kemudian di pembelajaran lagi, ya ini di masa-masa belajar juga waktu itu setelah COVID ya, pemulihan pembelajaran. Waktu itu saya di apa namanya eh, ikut PGP, Pendidikan Guru Penggerak. Nah, di sini juga ada beberapa nih saya lihat tadi ada teman-teman guru penggerak angkatan 3 ya. Nah, waktu itu ada eh, tugas akhir kalau nggak salah ya modul 3 modul terakhir itu tentang kepemimpinan pembelajaran murid gitu. Nah, ada anak-anak TK yang datang ke sekolah kami gitu, ke sekolah SD kan ada mengenal SD gitu ya, anak-anak TK yang akan melanjutkan ke SD. Nah, kemudian kami berpikir apa ya yang bisa kami berikan itu untuk anak-anak TK gitu. Saya sama anak-anak ini yang pakai pramuka ini murid saya, mereka kelas 6 gitu kan. Terus saya ajak mereka untuk
untuk apa namanya memberikan penampilan atau sajian kepada anak-anak TK, adik-adik calon-calon adik kelasnya nanti itu kan kita mau bikin apa ya? Ternyata setelah proses-prosesnya mereka memilih membacakan buku walaupun mereka nggak mungkin belum paham ya tentang membaca nyaring, tapi istilahnya mereka membacakan buku. Jadi membacakan buku untuk adik kelasnya gitu. Nah, di sini ini luar biasa sekali apa namanya dampaknya bagi mereka bagi anak-anak saya kelas 6 dan juga bagi adik-adiknya di kelas TK gitu. Nah, selesai membaca nyaring, mereka nggak mau pulang. Mereka nggak mau pulang dan juga kakak-kakak kelas nggak mau masuk ke kelasnya gitu. Kayaknya masih seru main-main sama mereka gitu. Mereka membacakan buku seperti di foto ini dan terjalin apa namanya komunikasi yang positif ya, yang sangat-sangat apa sangat-sangat baik kalau saya bilang gitu. Padahal mereka baru kenal, tapi mereka jadi akrab dengan membaca buku ini gitu. Membaca bukunya rame-rame dengan satu anak membacakan dua anak gitu misalnya ya. Satu anak juga bisa kadang tiga anak juga kalau murid saya nggak cukup gitu. Nah, dapat respon positif dari kepala sekolah TK-nya, dapat respon positif dari gurunya gitu kan. Nah, kemudian saya tulis nih artikel ini, saya ajukan nih ada kemarin itu seleksi tentang ide praktik di platform Merdeka Mengajar. Kalau para guru mungkin nggak asing ya platform itu ya PMM gitu. Dan ternyata dilirik juga, bagus juga ternyata artikel tentang hanya membacakan buku untuk anak-anak TK gitu loh. Ya, ada artikelnya di pelatihan mandiri di topik kalau nggak salah program kepemimpinan pembelajaran. Pian lihati nanti ada nama saya di situ. Oke, ya, bukan ke situnya tapi dampaknya memang luar biasa. Ini pilihan mereka sendiri melibatkan suara anak-anak murid saya. Mereka mau apa, memberikan apa untuk adik kelasnya. Kemudian dari banyak suara, banyak pilihan, kemudian dipilih mana yang bisa dilaksanakan. Terus jadilah kepemimpinan mereka yang membuat programnya sendiri. Saya hanya giring aja ternyata apa yang saya lakukan nular ke anak-anaknya gitu. Walaupun ya saya tahu mungkin teknik membaca nyaringnya belum begitu sempurna gitu ya, tapi dengan membacakan buku ke adik kelasnya aja itu sudah luar biasa. Kemudian, nah setelah itu juga saya juga sering nih ngajar itu menggunakan teknik membaca nyaring gitu. Ternyata setelah ke sini ini belum ini apa namanya sudah lama ya foto-foto ini. Di sini saya foto-foto aja slide-nya supaya pian-pian tahu karena memang ini benar saya lakukan gitu ya, nggak ada materi-materi yang bagaimana. Ini memang prakteknya. Nah, di sini saya bacakan buku ke anak-anak sesuai dengan pembelajaran. Setelah itu kita bukis play. Nah, foto yang di bawah ini nih membuat permainan, tapi menerapkan pembelajaran. Kalau pian-pian bisa amati, itu tuh main gurita yang ditekan tuh dia naik turun naik turun. Nah, ternyata kan nyambung ya dengan ya materi di pembelajaran sekolah, gaya tekan, gaya dorong. Itu bisa lihat foto-foto mereka senang sekali bermainnya ya tanpa terasa pembelajaran jadi menyenangkan gitu ya. Nah, tuh saya bacakan bukunya karena bukunya cuma satu, padahal sebetulnya ini kurang efisien ya, kurang besar bukunya gitu. Harusnya saya pakai LCD ya, ada di belakang. Kenapa kemarin saya nggak pakai LCD inilah? Oke, nah tuh jadi setelah pembelajaran, kemudian penerapan materinya di dipraktekkan mereka dengan sedikit bermain-main luar biasa. Nah, selanjutnya lagi di kurikulum Merdeka kita mengenal yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Nah, di sini kakak saya beri kebebasan buat mereka. Ada pembelajaran waktu itu adalah membuat jurnal membaca. Kalau pian-pian eh, apa seorang guru atau punya anak gitu ya yang di SD kelas 5 misalnya atau tahulah buku-buku paket di SD pelajaran di SD kelas 5 di situ ada pembelajaran menuliskan jurnal membaca. Nah, di sini diferensiasinya yang pertama adalah anak-anak bebas nih milih silahkan anak-anak pilih buku ceritanya itu saya bawakan bukunya kalau misalnya di buku di perpustakaannya kurang saya bawakan nah silakan nah ini memilihnya mereka yang di atas ini adalah mereka sudah bisa membaca lancar, ya udah namanya anak kelas 5 ya, baca sendiri gitu, nggak apa-apa. Lu terus pembaca nyaringnya di mana? Yang di foto kedua sini, ini ada dua anak berkebutuhan khusus yang di sebelah saya, dan ini ada guru pendampingnya yang berkerudung oranye ini, ya. Jadi yang ABK ini yang kami bacakan bukunya, gitu. Karena mereka kalau membaca sendiri, fokus mereka mudah hilang. Yang di dekat saya ini kecenderungannya adalah ADHD, fokusnya
sebentar, fokusnya bisa cepat hilang, dan satunya lagi yang di sini adalah low vision. Jadi dia harus dekat sekali untuk membaca atau melihat sesuatu. Jadi perlu kita bantu dengan membaca nyaring. Nah, kemudian setelah membaca itu, gitu, setelah mereka memilih bukunya mana yang mereka pilih, terus kemudian teknik membacanya mau baca sendiri atau saya bacakan atau baca berkelompok, kemudian saya minta mereka untuk membuat jurnal membaca. Disinilah tumbuhlah kreativitas mereka, gitu. Jurnal membacanya nggak apa namanya, nggak di luar prediksi ya, nggak umum bagi mereka, bagi kita semuanya. Kalau biasanya kan kertas gitu kan isinya adalah isiannya tentang unsur intrinsik, tentang tokohnya siapa, temanya apa, kemudian alurnya bagaimana, terus ringkasan ceritanya seperti apa, itu kan isian biasa. Nah, sekarang mereka berkreativitas gitu. Mereka bikin ada yang bentuknya ulat, ada yang bentuknya surat, ada yang bentuknya buku diari, ada yang bentuknya pohon literasi, ada yang bentuknya diorama, ada yang bentuknya kartu, ada yang bentuknya celengan, ada yang bentuknya infografis. Jadi kreativitasnya muncul gitu. Nah, eh, apa namanya? Setelah mereka membaca buku, saya bebaskan. Ayo silakan mau bikin yang seperti apa gitu. Ternyata membaca nyaring, membaca buku ini tuh bisa memicu kreativitas anak-anak gitu. Jadi senang mereka belajarnya. Oke. Nah, kemudian itu kan yang di sini tadi pengalaman saat menjadi guru di SDN 1 Landasan Ulin Barat gitu kan. Kemudian saya tahun 2023 saya dimutasikan ke SD Negeri 1 Guntung Manggis. Nah, di sini melihat nih, di sini kan menganalisis ada rapor pendidikan di tahun 2023, rapor pendidikan sekolah. Ini ada rapor pendidikan itu rapornya sekolah nih, Bapak Ibu semua, teman-teman. Itu jadi sekolah juga punya rapor loh ya, nggak cuma murid ya. Di sini ada 6 dimensi. Kalau pian lihat, ada yang warnanya kuning, sedang, ada yang warnanya baik, warna hijau. Ada dua, yaitu literasi dan numerasi di tahun 2023 tiga ya. Ada satu lagi adalah kualitas pembelajaran. Itu nilai kami, nilai SDN 1 Guntung Manggis itu sedang kuning gitu warnanya. Nah, itu harus ditingkatkan gitu. Literasi dan numerasi ini berkaitan dengan asesmen nasional anak murid di kelas 5 kalau kualitas pembelajaran dari gurunya gitu ya. Nah, kemudian kami berpikir sekolahan mikir nih harus apa ya kami untuk apa namanya meningkatkan literasi numerasi. Untungnya gitu kan saya berasal dari komunitas Ritelot Kalimantan Selatan. Jadi akhirnya saya undang orang tua murid untuk ikut pelatihan gitu, ikut pelatihan membaca nyaring di sekolahan gitu kan. Nah, setelah membaca nyaring itu, tindak lanjutnya adalah adanya program orang tua membaca buku di sekolah atau kalau kami singkat itu Ortu Menyala seperti gambar di sini. Ini juga anggota kita ya, anggota Rit Elot Kalimantan Selatan ternyata itu wali murid di sekolah kami. Jadi rutin saya undang nih orang tua untuk apa? Membacakan buku untuk anak-anaknya. Itu memanfaatkan buku bacaan bermutu ya sekarang gitu, buku yang menarik, buku yang sesuai jenjang anak-anaknya gitu. Nah, mereka membacakan buku secara nyaring karena sudah ada pelatihannya tadi ya orang tuanya gitu dan luar biasa nih antusiasnya anak-anak gitu bahkan orang tua murid sekarang jadi idola di sekolah kami gitu anak-anak murid eh, lebih suka mana orang tua yang mana ya yang datang gitu dia berpesan kepada ibu-ibu atau orang tua yang datang gitu kan besok datang lagi ya ibu besoklah datang lagi ya bacakan buku cerita lagi ya gitu nah dari situ kan sudah nih menarik apa namanya antusias anak, menarik semangat anak untuk mendengarkan cerita, dan alhamdulillahnya setelah berjalannya waktu ya mungkin ini kan salah satu cara yang kami tempuh ya, ternyata di tahun 2024 rapot kami meningkat nih literasi dan numerasinya gitu. Ya mungkin ini salah satu cara, tapi kan ya patut untuk apa namanya dikembangkan lagi gitu. Pasti banyak faktor, banyak cara untuk memperbaiki raportnya dan salah satunya mungkin seperti ini gitu ya. Oke, nah selanjutnya lagi karena ini menurut saya itu kan bagus nih, baik sekali gitu. Nah program ini juga kemarin saya ikutkan juga ke dalam apa namanya eh, lomba dari BPMP Provinsi Kalimantan Selatan tentang strategi penyampaian 5 sehat. Ada sehat fisik, ada sehat bergizi, sehat lingkungan, sehat imunisasi, dan juga sehat jiwa. Nah, ini program-program sekolah sehat gitu. Nah, saya nih
nyoba-nyoba kemarin itu karena sudah ada nih guru orang tua yang membacakan buku di sekolahan saya. Dari buku itu kan ceritanya banyak ya, banyak sekali ceritanya. Nah, bisa cerita tentang makanan sehat, tentang eh, sehat jiwa ya, anti bullying atau mungkin ibadahnya, kemudian juga tentang sehat fisik, kemudian sehat imunisasi, sehat lingkungan, banyak pokoknya semuanya tuh bisa dijembatani, bisa disampaikan lewat buku asal kita memilihnya adalah buku-buku yang tepat ya, yang sesuai dengan tema tadi gitu. Nah, saya ajukan itu teknik saya, strategi saya untuk menguatkan gerakan lima sehat ke lomba itu, alhamdulillah gitu, dan menang lagi di situ gitu, menang juara satu di provinsi kemarin tentang membaca nyaring ini gitu. Ternyata membaca nyaring itu tidak hanya mendekatkan kita dengan anak, tidak hanya bisa digunakan untuk orang tua dan anak di rumah, guru dan juga murid. Ternyata pesan-pesan dari buku ini bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan untuk menyampaikan itu tadi, gerakan sekolah sehat gitu. Karena isi buku kan macam-macam. Sekarang buku banyak sekali ya. Kalau pian-pian misalnya mencari buku di buku fisik gitu kan nggak ada isinya, cari di buku elektronik di pustaka digital, bisa dari Let's Read, bisa dari Literasi Cloud, bisa dari kementerian ya, bisa banyak sekali pustaka digital yang isi-isi bukunya sekarang itu sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat luar biasa pokoknya ya. Itu. Oke, karena program ini baik, ini kan tahun 2023 ya, akhirnya 2024 saya ulangi nih program ini. Kalau tadi masih masih eh, sebatas orang tua membacakan buku di sekolah gitu aja. Nah, tahun 2024 eh, ajaran baru, kami mengundang juga nih Read Aloud Kalimantan Selatan untuk melatih orang tua kelas 1 nih. Nah, yang baru nih kan tadi belum ikut pelatihannya gitu di tahun 2023. Jadi pelatihan membaca nyaring untuk orang tua dan juga guru. Nah, sekarang kalau di tahun 2024 ini, saya mengajak tidak hanya orang tua yang membaca buku di sekolahan, tapi saya juga mengajak orang tua untuk membacakan di rumahnya, karena kalau di sekolah aja nggak cukup ya, gitu kan. Nggak, di sekolah paling membaca buku cuma setengah jam paling lama itu aja. Eh, dan juga nggak setiap hari gitu. Jadi saya himbau orang tuanya untuk ayo bacakan buku anak-anak di rumah yuk gitu. Kemudian juga guru-guru saya himbau nih menggunakan buku-buku yang eh, bermutu untuk pembelajaran, untuk pemantik pembelajaran seperti apa yang saya laksanakan atau saya lakukan sebelum saya di sekolah SD Negeri 1 Guntung Manggis gitu. Jadi guru-guru saya ayo kita pakai yuk buku-buku bermanfaat ini untuk pembelajaran gitu. Dan sekarang juga anak-anak ini tidak kami biarkan untuk membaca saja, tapi juga kami dampingi gitu. Jadi mereka membaca tidak hanya bisa membaca, tapi harus paham apa yang mereka baca gitu. Ya, kalau biasanya mungkin gerakan literasi pembiasaan di sekolah membaca buku aja anak-anak dibiarkan membaca doang, tapi kalau sekarang kita coba ada tanya jawab, ada diskusi setelah membaca gitu. Jadi ada mendampingi, nggak cuma ditungguin, tapi mendampingi dengan diskusi dan juga dengan tanya jawab gitu. Nah, kan kita kalau dengan membaca nyaring ini kita tuh memberikan pengalaman yang menyenangkan, tidak hanya untuk membaca tapi juga untuk belajar gitu. Ya. Oke. Itu mungkin dan terakhir dari saya adalah bahwa belajar itu juga perlu suasana yang menyenangkan. Dari mana? Kalau saya bisanya dari membaca nyaring ini, mengenalkan dengan buku siapa yang menolak cerita yang seru, siapa yang menolak gambar-gambar yang bagus, itu kan. Jadi dengan membaca nyaring, jadi pembelajarannya menjadi lebih menyenangkan gitu. Eh, Memantik materi di dalam pelajaran bisa juga melewati buku. Ada namanya gumaring ya, gerakan guru membacakan nyaring. Di situ sebelum kita membaca, kita bisa kok mencari buku yang sesuai dengan capaian pembelajaran atau capaian tujuan pembelajaran yang akan kita berikan ke anak-anak di kelas kita gitu kalau kita sebagai guru ya. Jadi yang pernah saya rasakan ada dampaknya adalah anak-anak menjadi senang dalam belajar, terus imajinasinya berkembang, tumbuh kreativitasnya sesuai kayak tadi mereka bikin jurnal membaca itu
beda-beda sesuai dengan minatnya. Guru nggak usah apa ya namanya, nggak usah mencegah kreativitas mereka. Silahkan gitu kan, membuat macam-macam itu. Terus suasana belajarnya itu juga jadi apa, menyenangkan. Dan pasti karena membacakan buku termasuk gerakan literasi ya, sekarang yang penting adalah literasi dan numerasi anak itu juga semakin kuat. Itu itu mungkin cerita yang bisa saya sampaikan tentang membaca nyaring di sekolahan, dampaknya juga bagi anak-anak. Ah, saya kembalikan ke Mama Iis. Silahkan Mama. Oke, terima kasih. Give applause kepada Kak Agus, luar biasa banget ya. Sharing session ya malam ini. Uh, kita pokoknya terpaku nih melihat apa yang telah disampaikan oleh Kak Agus ya. Pasti kita ambil dari apa yang disampaikan oleh beliau bahwa read aloud atau membacakan nyaring itu adalah aktivitas sederhana namun dampaknya luar biasa ya kan. Dan yang pasti nanti para ibu, para guru, para orang tua yang akan mendampingi anak-anaknya untuk membacakan nyaring ataupun belajar itu perlu suasana yang menyenangkan. Itu catatan akhir ya, keynote-nya. Jadi harus belajar itu suasananya menyenangkan. Keren banget Kak Agus yang tadi bercerita bahwa dari ketidaktahuan beliau justru malah membawa beliau menjadi juara. Pengalaman yang dibagikan oleh Kak Agus malam ini tentunya memantik semangat para peserta yang hadir pada malam ini dan tentunya calon-calon peserta yang lainnya yang akan bergabung nanti di TOT Read Aloud itu lebih kreatif lagi, akan semangatnya akan di fullkan lagi untuk menciptakan karya-karya yang luar biasa. Oke. Wow, keren banget deh. Dan selain itu tadi retelat pembacakan daring ini juga bisa diterapkan dalam pembelajaran para guru di sekolah. Baik, para peserta yang hadir malam ini, keren banget, luar biasa banget sharing season malam ini, berbagi pengalaman bersama Kak Agus ya. Dan kita masuki sekarang adalah saatnya sesi Q&A, question and answer, sesi tanya jawab kepada para peserta ya. Dan para peserta kami silakan untuk bertanya. Kesempatan ini akan kami berikan kepada dua penanya langsung dan dua penanya melalui kolom chat ya. Boleh ditulis ya nanti melalui kolom chat pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Dan kepada para peserta malam ini sambil bertanya dan sambil memasuki sesi tanya jawab ini, jangan lupa ya, siapkan diri para peserta karena nanti kita akan ada sesi foto bersama. Jadi kami mohon untuk bisa on cam ya supaya apa? Supaya momen yang begitu berharga malam ini bisa kita abadikan melalui dokumentasi tentunya. Kurang afdol nanti kalau teman-teman belum membuka kameranya ya. Baik, kita persilakan untuk para peserta boleh raise hand ya melalui layar Zoom-nya dan boleh menuliskan di kolom chat pertanyaannya. Tentu akan banyak sekali hal-hal yang menarik yang akan ditanyakan malam ini kepada Kak Agus ya, karena tadi ada sharing session terkait read aloud, membacakan nyaring, baik itu pengalaman beliau, kemudian juga dampak yang luar biasa dari membacakan nyaring. Ataupun ada teman-teman yang malam ini masih penasaran tentang apa sih read aloud itu dan read aloud council itu gitu ya. Bisa juga bertanya nanti kita sampaikan pertanyaannya kepada ketua read aloud council atau juga tadi ada para pengurusnya ya yang sudah disampaikan. Baik, adakah yang ingin bertanya? Boleh responnya melalui raise hand, kemudian open mic-nya. Oke, ya ada Kak Istiqomah yang raise hand ya. Kita akan persilakan Kak Istiqomah, boleh open mic-nya dan silakan mengajukan pertanyaannya.
Kak Istiqomah. Oke, terima kasih Oke. Bu. Luar biasa Pak Agus, keren banget. Kalau bisa tepuk tangan 20 jari langsung saya tepuk tangan 20 jari Pak Agus. Pak Agus, begini mau nanya nih. Kalau read alert itu kan membaca cerita nyaring tuh kalau untuk anak SD itu memang sangat bagus gitu ya. eh saya mau nanya untuk anak SMP itu tingkat apa strateginya seperti apa ya tekniknya? Kan kalau terutama di literasinya. Jadi read alert itu kalau untuk anak SMP itu seperti apa? Mungkin Pak Agus ada apa tips gitu ya untuk ke anak SMP itu. Mungkin bisa ditangkap lah, Bu. Baik, terima kasih Bu Istiqomah, Kak Istiqomah ya. Ini pertanyaan kepada Kak Agus terkait membacakan nyaring tapi dalam level SMP, begitu ya? Iya, Mungkin tambah betul. lagi yang Boleh, kedua boleh lah. boleh, silakan. Oke, yang kedua itu eh, anak saya itu kan masih SD ya, Pak Agus. Saya tipenya kurang bisa mendongeng seperti Pian gitu, seperti Pak Agus. Kira-kira untuk bisa read aloud yang dengan teknik yang kayak mendongeng itu kan nyaman ya didengar anak itu. Tapi karena saya tidak punya ilmunya, tidak punya teknik gimana cara mendongeng dan saya pada dasarnya itu kurang bisa mendongeng gitu. Mungkin bisa dikasih tips juga untuk bisa mendongeng. Oke, Baik. terima kasih. Iya, terima kasih Kak Istiqomah atas pertanyaannya. Ada dua pertanyaan dari Kak Istiqomah. Yang pertama, bagaimana menerapkan written laut atau membacakan nyaring pada level SMP yang usianya mungkin lebih daripada anak SD ya, yang biasa untuk dibacakan nyaring. Kemudian yang kedua, tips dan triknya bagaimana mendongeng seperti Kak Agus ya, supaya penyampaian pesan dari membacakan nyaring ini bisa tersampaikan kepada anak-anak. Baik, kami persilakan untuk Kak Agus menjawab dua pertanyaan dari Kak Istiqomah. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, ini bestie saya sebetulnya ya, Bu Istiqomah, Kak Istiqomah. Kita bersama-sama di grup penggerak. Oke, nah ada dua pertanyaan luar biasa. Yang pertama, gimana sih membaca nyaring untuk anak SMP? Benar, anak kita, murid-murid kita itu jenjangnya berbeda-beda. Anak SD pun juga berbeda ya. Anak SD itu ada usianya eh, kan ada di SD kan kelas 1 sampai kelas 6 itu juga berbeda-beda caranya. Nah, mungkin saya nggak akan menjelaskan panjang lebar. Ini biar Bu Istinya apa namanya penasaran, biar teman-teman juga penasaran. Itu kuncinya adalah silahkan ikut pelatihannya atau, nah saya punya bukunya. Ini ilmu segala ilmu ada di sini ya. Dan di SMP tadi bagaimana cara membaca nyaringnya itu luar biasa. Di sini juga dibahas bagaimana membacakan nyaring untuk anak-anak, tidak hanya apa namanya, tidak hanya untuk anak sendiri, anak di sekolah, murid SD, SMP semuanya ada. Nanti kalau saya jawab ternyata salah ya, daripada sampai menerima jawaban yang salah, mending gimana kalau pian belajar juga. Atau nanti saya apa namanya? Saya pinjam ini bukunya. Nah, di sini ada tentang membaca nyaring untuk anak SMP. Jujur, saya masih mendalami yang anak SD gitu. Jadi ya untuk anak SMP belum begitu menguasai. Jadi mungkin kalau pian ingin belajar silahkan ikut TOT-nya nanti di bulan September atau belajar dari bukunya. Ini buku The Read Aloud Handbook karya Jim Trelease. Di sini ini semuanya dibahas dari A sampai Z-nya membaca nyaring ya. Em, dari semua jenjang sekolah pun ada di sini, cara membaca anak-anak SMP pun juga ada di sini gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, nah gimana sih cara mendongeng? Saya tadi kan sampaikan ya, membaca buku tidak sama dengan mendongeng. Ini lebih mudah lagi daripada apa namanya? Daripada mendongeng.
Pian membaca buku ini hanya perlu dua keahlian. Satu, semuanya pasti bisa membaca, ya. Alhamdulillah ya peserta di sini semuanya bisa membaca. Itu paling penting. Udah. Yang kedua, harus ada bukunya. Nah, ya, supaya enak, supaya nyaman didengar, itu relatif ya. Tapi kalau untuk anak sendiri, kan ini bukan lomba, jadi kita nggak usah bagus-bagusan dulu gitu. Yang penting pian bacakan aja. Apa yang perlu dibacakan? Bacakan isinya. Di sini sudah ada ceritanya, di sini sudah ada tulisannya, di sini sudah ada ilustrasinya. Nah, itu semua yang kita baca, itu semua yang kita bahas sama anak gitu. Kita nggak usah menambah-nambahkan cerita yang di luar dari buku. Di sini sudah ada teksnya, tinggal baca aja teksnya. Membacanya jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Ya, membaca biasa, membaca buku biasa. Ajak anak-anak kita membaca buku. Kemudian juga kalau mau perlu diatur intonasinya, lagu kalimatnya, kemudian juga bagus kalau ditambahi dengan ekspresi. Nggak ditambahi ekspresi nggak masalah gitu ya. Asalkan kita apa membaca buku ini teksnya dieksplor, dijelajahi, kemudian juga visualnya, ilustrasinya itu juga dijelajahi. Ini gambar apa? Kadang ada buku yang tidak ada teksnya, hanya gambarnya saja. Nah, jadi seperti apa itu membacanya? Itu juga dibaca. Kita melihat gambar itu juga cara membaca, ya, di membaca gambar namanya. Jadi nggak perlu yang macam-macam gimana tekniknya membaca nyaring semuanya bisa. Kalau pian bisa baca, pian punya buku, semuanya bisa membaca nyaring gitu. Nah, kalau mendongeng itu memang apa namanya? Itu perlu keahlian khusus ya, itu ya gitu. Jadi ada gerakannya, ada yang lain-lain lagi tanpa tanpa ada alat bantu itu kan itu mendongeng atau bercerita. Kalau read aloud ini lebih mudah, tinggal baca aja. Kenalkan gambarnya, kenalkan kalimatnya, kenalkan ceritanya, semuanya ada di bukunya. Sudah ada, tinggal apa? Baca. Udah, bacanya pelan-pelan, nggak terlalu lambat, nggak terlalu cepat. Itu sih ya, nggak ada tips apa trik khusus gitu. Kalau misalnya harus bagus atau apa itu relatif. Ini kan baca untuk anak kita ya. Insya Allah anak kita nerima kok. Anak kita nggak akan mempermalukan kita. Pasti nggak akan mempermalukan kita. Nah, kecuali kalau untuk lomba. Nah, kalau untuk lomba baca itu kan pasti ada eh, penilaian-penilaiannya. Sedangkan kalau untuk membaca nyaring, untuk di rumah kita nggak usah mikirkan yang lomba-lomba dulu. Bacakan buku aja. Dengan anak misalnya, oh anakku udah kelas 6 gitu. Terlambat nggak untuk membacakan buku? Enggak ya, apalagi yang belum pernah mengenal membaca nyaring gitu. Anak kelas 6 nggak masalah dibacakan buku yang untuk anak TK, nggak apa-apa. Kan kita baru 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 mencoba, baru memulai gitu ya. Jadi semua buku cocok, semua cerita cocok ya, tapi buku-buku cerita bergambar ya. Ya, Kak. Kalau koran nanti agak kurang menarik ya untuk anak SD. Oke ya, Bu Isti ya, semangat Bu Isti. Oke, terima kasih. Ya, Ibu Isti, bagaimana? Sudah ini ya terjawab dan Ibu Isti nanti bisa mengikuti TOT-nya ya karena semuanya akan dikupas tuntas tentang membacakan nyaring di sana ya. Dan juga ada informasi dari Ketua Read Aloud Council bahwa ini tentang Read Aloud tadi buku yang sudah disampaikan oleh Kak Agus itu juga ada terkait anak disabilitas di buku The Read Aloud Handbook-nya Jim Trellis ya. Jadi ada baiknya juga nanti Bu Isti membaca terlebih dahulu bukunya agar nanti pada saat TOT itu akan lebih wow. Ya, baik. Kami lanjutkan kembali kepada pertanyaan yang ada di kolom chat dan nanti akan saya lempar lagi untuk pertanyaan secara langsung melalui Zoom ya. Saya akan ke chat dulu. Ada Kak Kiki Tania. Oke, Waalaikumsalam. Oke, pertanyaannya adalah oh, ada pernyataan dulu buat Kak Agus. Masya Allah, sangat inspiratif sekali ya. Terutama buat ide yang orang tua jadi guru tamu. Oh, jadi guru tamu membacakan nyaring di sekolah.
Wah, nah iya betul banget tuh kan keren banget memang Kak Agus. Nggak salah beliau hadir malam ini untuk menyapa teman-teman ya yang bergabung pada malam hari ini di Zoom. Nah, katanya ini Kak Kiki Tania itu dia semakin penasaran ya, masih penasaran tadi tentang apa dan bagaimana jurnal membaca itu, Kak Agus. Dan manfaatnya juga contohnya. Mungkin bisa dijelaskan lagi oleh Kak Agus ya. Baik, saya akan beri kesempatan untuk Kak Agus menjawab pertanyaan dari Kiki Tania. Silakan Kak Agus. Oke, Waalaikumsalam Kak Kiki, terima kasih banyak. Iya, jurnal membaca memang ada di pembelajaran di SD ya, di kurikulum Merdeka ini, yang waktu saya ngajar di kelas 5 itu ada. Nah, mungkin saya bisa share screen apa sih isinya. Itu ya terkait tentang unsur-unsur intrinsik apa dan mengapa atau bagaimana dalam buku itu gitu. Jadi kayak memberikan ulasan kepada anak setelah membaca apa yang mereka pahami. Saya share screen, saya kasih tunjukkan ini tapi di Canva saya. Jadi mungkin seperti ini ya, kelihatan ya. Nah, ini jurnal yang saya buat ini jurnal biasa, jurnal apa namanya? eh Ya umumnya seperti ini gitu ya. Jadi jurnal membaca ini setelah anak membaca itu dituliskan identitas mereka, tanggal membacanya, kemudian judul bukunya apa yang dibaca, nama penulis siapa, identitas bukunya ya, ilustrator penerbit. Nah, kemudian tokoh-tokohnya namanya siapa, wataknya siapa, sifatnya bagaimana, latar tempat ceritanya di mana, latar waktunya di mana, kemudian amanatnya dari buku ini apa, terus ringkasan cerita, apa tadi ringkasan ceritanya, terus kemudian juga hal menarik dari buku. Nah, di sini mungkin ini lebih ke pendapat mereka gitu, ya. Anak memberikan pendapat, misalnya kalau misalnya nggak ada yang menarik bagi mereka nggak masalah juga, nggak salah juga, gitu kan? eh, Relatif ya mereka suka atau enggaknya gitu. Yang penting adalah keterbukaan dan penyampaian pendapat mereka gitu. Dan apakah gunanya gitu kan? Ini untuk apa ya? Untuk mereview kembali pemahaman mereka tentang buku gitu. Jadi setelah mereka baca nggak cuma baca terus selesai, baca tapi habis itu mereka diminta untuk menuliskan apa-apa tadi yang eh, mereka baca gitu. Dan ini poin-poinnya gitu ya. Jadi isinya ini yang umum, tapi kalau misalnya mau diganti dengan lain, isiannya juga boleh. Ini bentuk yang apa namanya? Bentuk yang sederhana gitu. Ini ya, itu mungkin tentang jurnal membaca gitu. Di buku paket di kelas 5 SD itu ada juga contohnya. Oke, sekarang kan jadi kalau misalnya anak membaca kan tidak tidak hanya selesai baca doang, tapi mereka kan juga harus paham ya. Diharapkan tuh mereka tuh nggak cuma bisa membaca saja, tapi juga memahami apa yang mereka baca. Kebanyakan kan anak-anak sekarang itu kita juga ya mungkin ya orang tua gitu ya. Jadi kebanyakan adalah bisa membacanya saja, tapi nggak ngerti apa isinya gitu. Dengan jurnal membaca ini, jadi mereka kayak menuliskan kembali gitu apa yang sudah mereka baca. Oke, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Agus ya sudah terjawab Kak Kiki Tania. Ternyata jurnal ini sangat bermanfaat ya buat ini karena biasanya kita cuma sekedar membaca tapi tidak tahu artinya dan lain sebagainya ya. Oke, Kakak Kiki Tania boleh kasih reactionnya kalau memang sudah puas dengan jawaban ya. Kalau memang belum nanti boleh lagi bertanya secara personal kepada Kak Agus ya. Oke, saya ingin menyapa juga yang ada di kolom chat. Ada Kak Devi Liana Sasmita yang bilang bahwa sekali-sekali dong Kak Agus ke sekolah kami. Nah, ini udah direspon oleh Read Aloud Kalsel. Jadi boleh menghubungi Humas ya, menghubungi Humas Read Aloud Kalsel jika salah satu ataupun teman-teman yang hadir pada Zoom malam ini ataupun nanti ada teman-teman di luar Zoom yang sudah mengetahui tentang read aloud atau membacakan nyaring ini dan ingin bekerja sama dengan Read Aloud Council, boleh menghubungi Humas Read Aloud Council ya jika butuh narasumber di sekolah. Baik, iya terima kasih banyak kata Kak Kiki Tania untuk Kak Agus atas jawabannya. Baik, saya akan undang salah satu peserta lagi untuk memberi pertanyaan.
secara langsung ada Kak Lilik Setiana. Wah, responnya langsung cepat nih ya, karena semakin banyak yang penasaran tentang membacakan nyaring. Baik, kesempatan untuk bertanya saya berikan kepada Kak Lilik Setiana. Boleh open mic-nya? Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin tutup kamera ya Kak, soalnya jaringannya jelek. Boleh, silahkan Kak Lilik. Oke, kebetulan nih Kak, kenal juga sama Kak Agus yang luar biasa. Saya guru di SMK Bakti Bangsa. Kebetulan anak-anak zaman sekarang itu lebih suka lihat gadget daripada lihat buku kan gitu ya Kak. Kalau mau bacakan eh, buku cerita dengan baca nyaring, kalau menurut saya mungkin di kalangan SMK eh, bagi mereka itu kurang menarik ya Kak, karena mereka lebih biasa pegang HP, mabar katanya gitu. Nah, tapi dengan apa yang disampaikan Kak Agus, menurut saya ini hal yang luar biasa dan perlu dilestarikan. Nah, yang ingin saya tanyakan, menurut saya hal ini sangat baik. Apakah nanti dalam pelatihan TOT itu bisa mengikutkan anak-anak, maksudnya bukan hanya sekedar guru seperti anak-anak SMK misalnya. Mungkin memang mereka tidak terlalu suka membaca, tapi kalau dikasih tahu dampaknya, karena mereka pasti ada yang punya adik kan Kak. Nah, nanti suatu saat mereka juga akan menjadi seorang ayah ataupun ibu. Nah, pasti kalau dikasih tahu dampaknya ini untuk anak-anak mereka, pasti mereka punya keinginan tuh untuk memiliki kemampuan membacakan buku gitu. Nah, adakah kesempatan untuk para pelajar untuk mengikuti pelatihan TOT itu, Kak? Nggih, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Lilik ya. Kak Agus sudah bisa menangkap pertanyaannya ya. Oke, saya beri kesempatan kepada Kak Agus untuk menjawab pertanyaan dari Kak Lilik. Silakan. Oke, terima kasih Kak Lili. Ini ini bestie juga nih. Keren nih. Oke, nah saya rasa untuk yang TOT ini ada batasan usia kah? Nah, nanti biar apa namanya Kak Ira atau Mama Is ya yang akan menjelaskan tentang batasannya. Saya rasa nggak masalah Kak. Kalau misalnya mereka mau ikut gabung dengan anggota komunitas kita pun nggak apa-apa juga gitu, nggak masalah. Kayaknya kita batasannya usia berapa nanti biar apa pengurus yang membacakan gitu. Rasanya boleh aja gitu. Ataupun kalau pian mau gitu misalnya undang kami gitu kan datang ke sekolah pian tidak TOT yang kalau TOT itu 3 hari ya biasanya ya karena kan memang persiapan memang benar-benar dikupas dari dasar banget sampai nanti itu bisa tahu tekniknya. Kalau misalnya hanya untuk mengenalkan dampaknya kemudian memberikan cara gimana sih membacanya gitu, membaca bukunya itu bisa aja lewat kami yang sudah punya sertifikat ini gitu kan, teman-teman yang sudah TOT itu untuk mengimbaskan pelatihannya tuh bisa gitu. Ya kayak tadi saya melatih orang tua di sekolah saya itu tidak harus ikut TOT juga orang tuanya, tapi juga mengundang teman-teman dari komunitas ini siapa yang berkenan untuk memberikan bagaimana sih caranya sekilas gitu ya, cara untuk membaca nyaringnya, tekniknya, manfaatnya apa gitu, insya Allah sama saja gitu. Tapi kalau untuk lebih detail lagi ikut TOT juga boleh. Oh ya tadi misal untuk sama seperti Bu Isti tadi ya, bagaimana sih untuk anak SMP sama juga anak SMK gitu kan. Nah, kalau yang saya lakukan gitu mungkin saya membuat ini menjadi pemantik materi. Sebentar saya ambil buku sebentar. Baik, sambil menunggu Kak Agus mengambil buku ya. Kak Agus sudah? Oke, siap, siap. Oh siap, saya padahal mau mempersilahkan kepada Kak Ira atau Kak Indah nih. Tapi Oke. ternyata gercep ngambil Iya, bukunya ya. karena di sebelah. Di Oke, sebelah aja. iya Oke, silakan Kak baiklah. Agus. Nah, jadi tidak masalah kita membacakan buku untuk anak SMP atau SMK dengan cara kita membacakan untuk anak kecil atau untuk anak kita di rumah atau untuk anak TK, untuk anak SD nggak apa-apa sebagai pemantik materi ya, gitu kan. Nah, saya punya buku ini luar biasa sama atau berbeda. Ini mengupas ini buku cerita, tapi di dalamnya adalah materi metamorfosis kupu-kupu.
Nah, di sini kita bisa membacakan buku, terus kemudian minta anak untuk menyimpulkan. Bacakan seperti biasa aja di depannya. Kalau misalnya murid kita banyak, kita bisa menggunakan LCD ya, atau apa namanya, Smart TV, itu menggunakan buku cerita yang dari pustaka daring. Ini juga ada di Literasi Cloud, ada ini bukunya gitu. Jadi banyak sekali. Pian buka, pian Bapak Ibu gurunya membacakan buku ceritanya, membaca ceritanya atau diminta anaknya untuk baca sendiri, kemudian diminta untuk menyimpulkan aja apa sih yang didapat dari buku yang telah didengar atau yang telah disimak atau yang telah dibaca gitu ya. Jadi saya rasa untuk memantik materi membaca buku cerita untuk anak SD, SMP, PAUD, SMK, SMA bahkan nggak masalah. Saya juga pernah mendengar bahwa ada dosen yang dalam mengawali pembelajaran di kelas untuk perguruan tinggi, beliau selalu membawa buku cerita yang sama, ya apa namanya, yang memang buku cerita itu untuk anak-anak gitu, dibacakan bukunya sebagai pemantik materi gitu. Di situ jadi kita bisa masuk ke dalam materinya gitu kan. Saya rasa tidak ada teknik yang khusus atau metode yang khusus untuk sekedar sebagai pemantik ya, pemantik materinya gitu. Oke, seperti itu ya Kak ya. Jadi nanti kalau misalnya tentang apa tadi yang anak SMK atau SMA boleh nggak ikut pelatihan atau bagaimana? Nah, nanti biar pengurus yang jawab ya. Oke, terima kasih Kak Agus. Dan untuk memperjelas lagi jawaban kepada penanya tadi, kami persilakan kepada Kak Ira atau Kak Indah untuk memberikan tambahan jawaban terhadap apakah para pelajar yang levelnya adalah SMA diberi kesempatan untuk bergabung di TOT. Boleh Kak Ira? Boleh sih Kak, tapi batas minimal usianya itu 18 tahun Oke, jadi minimal yang sudah 18 berkat. tahun. Hmm. Oke. Soalnya apa ya, biar lebih mereka memahami seperti itu. Dan untuk member pun kita ada batasan usianya yaitu 18 tahun. Jadi sekarang sih di member Read Aloud Council itu ada anak-anak mahasiswa juga, mahasiswi yang ikut gitu. Jadi ada batasannya. Oke deh, terima kasih Kak Ira. Nah, sudah terjawab mungkin ya kepada tadi penanya ada Kak Lilik ya, Kak Lilik bahwa batas usia itu minimal 18 tahun. Ya, dan sangat menarik yang sudah disampaikan oleh Kak Agus. Saya baru terbayang loh Kak Agus bahwa sampai level kepada mahasiswa atau para dosen itu menggunakan teknik membacakan nyaring dengan buku untuk memantik mereka bisa berpikir lebih kreatif lagi ya, lebih kritis. Wah, ini keren banget nih. Jadi buat para peserta, jangan sampai ketinggalan dengan program TOT ini ya, karena pasti di situ akan diberikan banyak hal tentang membacakan nyaring. Ya, saya akan Oke. ke kolom chat. Di sini ada pertanyaan dari Fitriana Lestari. Oke. Waalaikumsalam, sangat menginspirasi sekali. Di sekolah anak saya dalam kelas diadakan pojok baca, membawa buku cerita sangat antusias ya. Dengan ada komunitas literasi juga Oh, oke. Ternyata pernyataan bukan pertanyaan. Baik, para peserta boleh ya di kolom chat satu lagi karena tadi sudah ada dua penanya secara langsung ya. Boleh juga di kolom chat dan kalaupun tidak ada yang di kolom chat kami persilakan untuk bertanya langsung nanti melalui Zoom. Dan informasi dari Kak Ira bahwa ada kumpulan buku cerita elektronik ya yang alamatnya bisa teman-teman akses ada di kolom chat s.id/buku cerita anak ya. Baik, saya akan persilahkan. Saya akan lihat dulu waktu. Wow, masih ada sekitar 10 menit lagi untuk para peserta mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, ini dia. Ada di kolom chat pertanyaan dari Kak Siti Kamaria. Gimana cara ikut pelatihan TOT? Ikuti pertemuan malam ini sampai akhir karena nanti akan ada informasi Mama yang Is, disampaikan. Iya, bagaimana? oke. Yang tadi yang ini ada Kak Fitria Lestari tadi ya. Ya, Ya, luar biasa memang di kelas-kelas biasanya ada pojok baca. Nah, kalau saya mm, melihat di sini pojok baca anak-anak membawa
buku cerita gitu. Kalau biasanya kan buku cerita itu kan harganya nggak murah ya. Kita tahu Mm-mm. gitu ya, memang gitu. Nah, kemudian nih ada solusinya kayak sekolah saya gitu. Kalau misalnya membeli buku itu karena kan buku ya kita tahu harganya ya seperti itu gitu. Dapat tadi Kak Fitria ya, Kak Fitriana. Pian bisa kalau misalnya Pian ingin mencetak sendiri itu boleh dari aplikasi Let's Read. Nah, itu bukunya banyak sekali seperti sekolah saya karena saya merasa sekolah saya juga perlu banyak buku cerita yang bermutu gitu. Jadi akhirnya kami inisiatif, kami ngeprint sendiri buku ceritanya dari aplikasi Let's Read. Nah, kalau aplikasi Let's Read ini boleh dicetak tapi tidak boleh diperjualbelikan. Saya rasa untuk disimpan di pojok baca sekolah pasti sangat boleh. Itu ya, asalkan nggak dijual belikan aja gitu. Dimanfaatkan karena itu secara gratis apa mudah gitu kan kita jadi nggak saya rasa nggak terlalu mahal kalau mau ngeprint sendiri atau pergi ya ke fotokopian untuk mencetak printinan sendiri insya Allah bisa aja jadi kan kalau misalnya bukunya terkendala harga print sendiri aja di aplikasi Let's Read. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Agus, sangat menginspirasi sekali bagi para teman-teman yang ingin menambah koleksi bukunya. Dan alamatnya sudah dituliskan oleh Read Aloud Council pada kolom chat ya. Teman-teman bisa klik di situ ada Let's Read Asia. Di sana banyak sekali tersedia cerita-cerita. Dan mungkin untuk pertanyaan dari Kak Siti Komariah, apakah berkenan kiranya untuk Kak Ira bisa menyampaikan sedikit tentang cara ikut pelatihan TOT-nya nih, Kak Ira. Kami silahkan, Kak Ira. Baik, nanti di akhir acara mungkin nanti ada Kak Iis yang menjelaskan dan nanti ada juga flyernya. Jadi TOT kita berbayar itu 100.000. Kemudian ada linknya untuk mendaftar seperti itu. Kita mengadakan cuma setahun sekali nih. Jadi tahun kemarin batch pertama, tahun ini batch kedua. Nah, kalau di luaran itu harganya sudah ada yang mulai naik, tapi kita masih harga yang lama masih 100.000. Kalau di luaran kemarin saya lihat ada yang 125 ke atas lah seperti itu. Jadi jangan dilewatkan dan kuota pesertanya sisa sedikit juga ini. Alhamdulillah sudah hampir penuh. Jadi silakan daftar nanti kalau sudah apa namanya? Sudah dijelaskan lebih lanjut ke KIS. Jadi kuota peserta itu yang terakhir tadi sore saya lihat tinggal 7 peserta saja. Seperti itu KIS. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ira ya. Boleh dikasih catatan, tersisa 7 seat lagi, atau tersedia 7 seat lagi untuk para peserta yang belum mendaftar TOT, ataupun untuk para teman-teman, kakak-kakak yang sudah bergabung di Zoom ini bisa menginformasikan kepada teman-teman di luar sana yang ingin bergabung TOT ya. Dan kita ke kolom chat kembali. Ya, ada Kak Lilik ya. Kak Lilik kembali mengundang kayaknya ya tim Read Aloud untuk mungkin mengajar cara membaca nyaring. Baik ya, Kak Lilik tadi udah disampaikan. Kak Lilik bisa follow Instagramnya Read Aloud Council dan di situ ada banyak sekali informasi, termasuk informasi tentang Humas ya Read Aloud ya. Jadi bisa langsung menghubungi kalau ingin mengundang para tim Read Aloud Council. Oh iya, betul sekali. Nah, ini sudah disampaikan oleh Kak Agus ya, narasumber TOT ini bukan main-main ya, nggak Bukan main-main. bukan dari kita ya Kak ya, dari Iya, ini orang betul. apa pusatnya sana. Jadi mungkin ya memang lah namanya kita mengundang orang ahli ya nggak mungkin gratis ya gitu. Jadi ya berbayar untuk ya jasanya beliau dan itu memang udah pakarnya banget sudah. Betul sekali. Itu nanti akan hadir narasumbernya Kak Rosi Setiawan ya. Beliau juga mengupas tuntas buku yang sudah disampaikan tadi di awal ya tentang panduan membacakan nyaring ya. Jadi untuk 100.000 rasanya itu, aduh, untuk ilmu yang luar biasa itu sangat-sangatlah terjangkau dan kalau tidak mengikuti rasanya sayang sekali ya. Ya, masih ada kesempatan. Saya lihat di waktu masih ada 4 menit lagi. Dan mau nambahin Boleh Kak Iis. tambahan? Boleh, Jadi silakan. biasanya kalau TOT ini kan uh,
ilmu, karena read aloud ini termasuk ilmu baru yang masih berkembang. Jadi setiap kali TOT itu pasti ada aja ilmu yang baru itu didapat. Karena saya udah beberapa kali ikut TOT, yang TOT aja 2 kali, terus yang ikut Gumaring kemarin sekali, sama Think Aloud itu sambungan dari TOT itu beda-beda gitu. Jadi apa ya, luar biasa sekali ilmunya seperti itu. Oke, baik Kak Ira, terima kasih ya. Ya, itu tadi dinamis, kemudian tentu ada tambahan banyak informasi yang terbaru terkait pembajakan nyaring ya. Dan jangan sampai dilewatkan kesempatan untuk ikut TOT Batch 2 ya yang ada di Read Aloud Kalsel. Nah, tadi sudah saya sampaikan kepada para peserta dan mengingat waktu ya, juga diberi kesempatan sudah kepada 2 penanya secara langsung dan juga 2 penanya melalui kolom chat. Terima kasih juga beberapa peserta yang sudah merespon baik dan aktif sekali untuk malam ini. Terima kasih banyak. Dan tadi saya sudah singgung kepada teman-teman untuk mempersiapkan diri di layar kaca, di layar handphonenya, karena kita akan masuk kepada sesi foto bersama. Ya, kurang abdol dan kurang komplit kalau malam ini kita tidak foto bareng ya. Saya minta kepada operator untuk bisa memandu nanti foto bersama dan saya kasih kesempatan untuk teman-teman boleh menyiapkan foto terbaiknya. Oke. Oh, ini juga ada info dari Kak Ira ya, supaya bisa nanti akan ada lomba ritelot. Tapi di beberapa ini juga ada ya lomba ritelot. Jadi teman-teman silakan memfollow Instagram Ritelot Kalsel dan Ritelot Indonesia. Di sana banyak sekali informasi-informasi terkait membacakan nyaring. Wah, sudah bermunculan di layar monitor saya teman-teman peserta malam ini yang sudah hadir. Terima kasih sudah Oke, ya, terima kasih sudah berkenan on cam ya. Ada dari Ritelot Polman, Dinas Perpustakaan ya. Ini ya benar ya Pak ya? Oke, selamat malam Bapak. Terima kasih. Ternyata setelah on cam, Kak Agus, Kak Ira, ya, Kak Dila, dan juga para Read Aloud Council ini tampak wajah-wajah semangat membacakan nyaring ya. Udah kelihatan cantiknya, udah kelihatan cakepnya. Baik, saya akan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Kak Rima ya atau operator, apakah sudah tertangkap dengan baik untuk foto bersama malam ini? Bagaimana kakak? Atau memang kita kasih kesempatan lagi untuk mereka yang masih off cam untuk membuka kameranya? Boleh kita tunggu bentar. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Tidak dipaksakan juga untuk beberapa teman yang mungkin bermasalah menggunakan background. Tidak apa ya, tidak mengapa bisa menggunakan kameranya ya dengan latar foto masing-masing. Oke. Ya, nanti boleh dipandu Kak operator untuk foto ya. Boleh dihitung Oke. 3 2 1-nya. Siap, teman-teman semua. Kita mulai ya. Boleh berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Boleh literasi tangannya L. Oke, salam literasi. Salam literasi semuanya. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah tertangkap kamera semua ya, karena momen malam ini adalah langkah awal teman-teman untuk menjadi seorang trainer yang pandai untuk mengajak teman-teman yang lain membacakan nyaring dan berbagi manfaat untuk banyak orang di sana yang belum mengetahui tentang membacakan nyaring ya. Baik, tadi udah foto bersama dan sepertinya tadi di tengah-tengah kita season sharing tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Kak Ira, Kak Agus ya tentang Gumaring, tentang Think Aloud, tentang training of trainers ya. Apa sih itu ya? Saya akan memberikan
sedikit info terkait Read Aloud Training ya. Ada kita kenal tadi TOT. TOT itu sebenarnya apa? Ya, TOT itu Training of Trainers ya. Jadi pelatihan bersertifikat mengupas tentang baca nyaring dan praktek langsung bersama penasihat Read Aloud Indonesia, Ibu Rosi Setiawan. Yang tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Agus, ini narasumbernya yang sangat berpengalaman dan tentu ini adalah mereka narasumber yang sudah ahli di bidangnya. Nah, ya sebagaimana yang sudah kita lihat di flyer ya, itu ada Ibu atau Kak Rosi Setiawan, penasehat Read Aloud Indonesia, founder Reading Bug, penggiat Read Aloud dan juga penulis buku membacakan nyaring. Nah, kemudian tadi juga ada Think Aloud. Itu apa sih? Think Aloud itu adalah kelanjutan dari Read Aloud Training of Trainers untuk meningkatkan pemahaman membaca. Ada juga tadi disampaikan oleh Kak Agus dan Kak Ira terkait gumaring. Apa sih gumaring itu ya? Gumaring itu adalah guru membaca nyaring. Ini merupakan kelanjutan dari Read Aloud Training of Trainers khususnya untuk guru ya. Terbuka juga untuk umum untuk dapat mensinergikan read aloud dengan dalam pembelajaran. Jadi ke dalam pembelajaran ya. Ada yang namanya gumaring, guru membaca nyaring. Dan saya sampaikan terkait informasi yang tadi juga ditanyakan oleh salah satu peserta, info dari Read Aloud Council yang akan mengadakan Read Aloud Training of Trainers TOT pada tanggal 12, 13, dan 14 September 2024. Pendaftaran sekarang masih dibuka untuk teman-teman, diinformasikan ada 7 seat lagi, jadi jangan sampai ketinggalan karena kuotanya terbatas hanya untuk 25 orang saja. Maka daftarkan diri Anda segera ya. Dan informasi lebih lanjut teman-teman juga bisa lihat di sosial medianya Read Aloud Council, Instagramnya @readaloudcouncil ya. Oke, malam ini bukan sekedar malam pertemuan saja dalam Bajupa, tapi juga ada hal-hal yang kita bawa pulang setelah ini, setelah kita selesai di Zoom. Ada banyak manfaat yang kita rasakan dari membacakan nyaring. Dan tentunya ada hadiah ya yang akan menanti teman-teman ya. Ada giveaway menarik buat teman-teman yang hadir malam ini ya, untuk peserta yang beruntung dengan membuat testimoni kegiatan Bajumpa malam ini. Syarat dan ketentuannya silakan teman-teman nanti menggunakan template yang ada di story Read Aloud Council, kemudian tuliskan testimoni menarik dari sisi acara kali ini. Gunakan hashtag Bazumpa dan juga RA Council dan hashtagnya lagi pagar Road to TOT 24 ya. Kemudian mention IG Read Aloud Council. Nah, untuk teman-teman yang membuat testimoni ini jangan lupa ada batasan waktu ya, karena kita akan umumkan nanti di tanggal 27 Agustus di story Instagram Read Aloud Council. Maka teman-teman dari malam ini sampai nanti sebelum tanggal 27 Agustus silakan posting ya testimoninya tentang kegiatan Bazumpa hari ini. Oke? Ya, tanpa terasa waktu kita sudah lalui malam ini. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, banyak hal yang tentunya menjadi manfaat di kegiatan dan di pertemuan Bazumpa malam ini. Dan untuk teman-teman jangan lupa ada giveaway bagi yang beruntung, silakan testimoninya. Dan satu lagi, silakan informasikan terkait TOT ini ya, Training of Trainers yang diadakan oleh Read Aloud Council. Masih ada kuota 7 lagi untuk peserta. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, seluruh rangkaian kegiatan kita sudah kita lalui. Semoga banyak kebaikan yang kita dapatkan dari kegiatan malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.
the laut.